Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الحبائب والأساتذة المحترمين، وبالخصوص الحبيب أنس bin Hamid bin Syekh Al-Habsyi, dan yang saya hormati seluruh kepala sekolah Pondok Pesantren Nurul Quran, para santri yang saya sayangi, panitia, tasabah dan matsama Pondok Pesantren Nurul Quran yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara yang telah ditetapkan oleh panitia. Semoga acara tersebut berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan santri Nurul Quran yang berbahagia, tentunya dari bahasa tasabah dan matsama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa masa perkenalan yang seperti ini, yang disebut sebagai ta'aruf, itu adalah satu hal yang sangat penting, sehingga saling mengenal di antara kita, baik yang dari Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, atau dari Pulau Madura. Allah kumpulkan di Pondok Pesantren Nurul Quran ini untuk berkenalan, sehingga kita semua mempunyai keluarga yang baru. Dan ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan keluarga baru. Anak-anakku yang saya hormati dan saya sayangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini anak-anakku perlu kita kaji, bahwa para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah yang maha menyayangi kita semua, Dia sebut dalam Al-Quran. Para ahli tafsir mengatakan ini adalah arusul Quran, karena penuh kasih dan sayang, yang dimana Allah menurunkan Quran, menurunkan segala sesuatu, itu semua merupakan nikmat bagi kita semua. Sehingga di dalam surat ini Allah sering mengatakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita dijadikan sebagai manusia, Allah juga allamahul bayan. Jadi apa yang terkandung dalam ayat ini? Allah memaksa kita untuk al-bayan, memaksa untuk kita mencari ilmu, karena kemuliaan itu adalah ilmu. Kemuliaan itu bukan nasab. Andai kata kamu sebagai putra kiai, kamu sebagai putra ustaz, kalau kamu tidak belajar, Allah tidak akan mengajar kalian. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terus khalaqal insan 'allamahul bayan.
Jadi Allah setelah menciptakan kita semua, maka Allah juga mengajar kepada kita al-bayan, yaitu keterangan harus bagaimana kita melangkah. Makanya allamahul bayan, Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Quran diterangkan oleh Rasulullah yang disebut hadis. Terus Al-Quran dan hadis dibawa oleh para ulama. Dari mana kita tahu semua? Ya, tentunya anak-anakku, kamu harus belajar. Mohon belajar bisa betul. Ya betul we. Dadi mun reng belajar. Cak minta nyaman. Cak kun sakit sikoni mulia. Madrasah ini tak kira ada ente kamu semua. Oh dan ente lu anu hik mulai pelajaran libur. Karena fulan bin fulan hik mulai oleh teluare. Setengah mulai dan ente boleh. Setahun tak kira belajar. Makanya saya mengharap kamu tetap belajar. Kamu belajar meninggalkan semua kenikmatan yang kalian ada di rumah. Kenikmatan lihat game. Kalau anak sekarang, insya Allah tidak ada anak-anak baru ini yang tidak megang HP kalau di rumah. Megang HP, semua kayak begini. Pada saat orang tua kalian semua mengantar ke sini, kenikmatan kamu yang di rumah harus kamu tinggalkan. Kamu yang dimanja oleh orang tua, minta telur diberi telur, daging kurang enak, sambal kurang pedas, diturut kamu sama orang tua. Kamu dimanja, kamu diayomi. Semua itu pada waktu kamu mengangkat koper untuk datang ke pesantren Nurul Quran. Kalian tinggal semua kenikmatan itu. Kenikmatan yang kalian dan kesenangan yang kalian punya di rumah kamu tinggalkan. Terus sampai di sini kak sengkaan. Itu adalah kerugian buat kalian. Makanya saya tadi sekelumit dengar bahwa kamu harus punya akhlak yang baik. Orangnya ganteng, akhlaknya ganteng, ibadahnya ganteng. Harus punya angan-angan seperti itu. Jangan hanya di pondok kamu nyaman. Engkau biasa rosoro Pak. Alhamdulillah saya tak kira rosoro kok beda pondok. Setiap engkau nyuruh Pak ya. Nyuruh ngirim. Pak mun ngirim nyambi telur. Pak mun ngirim nyambi empal. Pak nyambi Pak pao rojek kok. Ya itu semua tidak apa-apa. Tapi kamu jangan hanya untuk itu hidup. Makanya Allah mengatakan allamakul bayan. Allah sudah terangkan. Untuk kamu tahu keterangan Allah ini dari mana? Dari Allah, Rasul, para ulama. Kamu tidak bisa tahu keterangan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ulama. Makanya kamu harus bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, betan kaula semakin kak dinto badan yang nurul Quran. Betan kaula kuat atina nyunguk TV. Atina cak kanjaan. Biasa gula ngani kadak sepeda. Semakin gula ya Allah badan yang kontu. Sepeda itina, da motor itina. Emak singalatinin terus itina, epak semeri usai itina. Tantretan kapi yang berbuat baik kepada saya ya Rabb, saya tinggalkan semua itu karena saya ingat allamahul bayan. Saya ingin tahu keterangan kamu untuk hidup ini. Makanya cek kesengkah nyari ilmu. Beb, saya cari ilmu ini kok agak pusing sedikit ya. Kepingin pulang terus. Ya itu karena setan sudah. Setan itu paling tidak suka dengan orang yang cari ilmu. Mun kamu kun wirid dengan setan, kamu wirid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan kamu tak tahu tujuannya. Tidak allamahul bayan. Kamu tidak menjadi orang yang dalam konteks allamahul bayan. Maka jangan setan hinalah torot. Kamu baca kitab Imam Ghazali. Hina torot. Cak kun astagfirullahaladzim menolong tak tahu apa tujuannya orang itu. Satu saat nanti apa katanya setan? Saya jadikan orang itu ujub. Tahu gak ujub? Yang ujub ini taduk lingangku.
engkau dia orang yang paling top, maka Allah gugurkan pahala yang engkau baca dari astaghfirullah. Tapi kalau kamu di ilmu, apa katanya setan? Qasama dhahri. Ancur kok munbas Arya, orang yang melangkah untuk mencari ilmu. Apa boleh kamu dari tempat yang jauh itu datang ke sini untuk mencari ilmu? Maka kamu harus bersyukur, ya Allah, engkau telah memberikan kekuatan kepadaku. Padahal sebenarnya saya datang ke Nurul Quran ini bukan dengan kesenangan. Kadang-kadang yang datang seperti kemarin-kemarin datang, di rumah saya ada yang menangis. Mana nangis saudara? Benih situ ulat. Alhamdulillah ya Rabbi. Muntak yang dari kakuan panjenengan gula tak bisa nyari ilmu. Bula kesoon dak ke panjenengan ya Allah yang telah memberikan aku kekuatan. Mangkan tak usah nangis pun. Selaku mulai ya terakhir di pan bodoh. Ya terakhir kol 12 kol tong mulai. Kol 12 malam. Malahan ceretan babaan aja dari sini sampai ke Pisoke. Itu tidak benar. Kamu jangan begini jadi orang. Jadilah orang yang baik. Apabila kamu mau pulang, izin baik-baik. Jangan keluar sendiri tanpa izin. Itu kamu jadi anak yang tidak baik. Terus yang saya harapkan juga setelah kamu mencari allamahul bayan, tentunya kamu harus sabar dalam hidup ini. Mungkin kamu di rumah makan telur, mungkin kamu di rumah makan rawon, di sini kamu hanya tempe dan tahu. Katakan, ya Allah, Bu, engkau terakat. Gini kamu, engkau terakat. Bening kau entar ke penduk rentar ngakan. Engkau ngakan dengan penduk kangkui, odik baik, ban kangkui nyari ilmu. Harus gini tekadnya kamu. Tidak harus makan telur meloloh kamu. Jangan dan yang seterusnya akan menjadikan hal yang tidak baik untuk kamu semua. Kalau sudah gagah-gagahan di pondok, akhirnya kamu naudzubillah min dzalik, saya ingat kamu jaga ilmu kamu agar ilmu kamu barokah, mufaat. Jangan sampai kamu ini mondok di sini, terus kamu ngambilan punya teman. Makanya jangan boros-boros, ukur. Tangepa bima datang Jumat dia, tang pesai kari sisia. Oh, engkau lebih irit. Biasa engkau ngabi 2,000, saya kok ngabi asib. Maka jadi Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdi, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Lihatan kamu, Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya, yaitu Syekh Waqi, tentang saya jeleknya menjaga ilmu ini. Itu Imam Syafi'i, muwatta hafal. Dia mengumpulkan hadis di kitab Al-Um. Dia mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Makanya kamu jangan sampai bermaksiat di sini gara-gara kamu boros. Beri 30.000, berarti kamu sehari janepaan 1.000. Mending-mending kamu belanja betok seket agar punya teman tidak kamu ambil. Karena kalau kamu ngambil punya teman, kamu terkotori punya darah. Dan itu menurut Imam Syafi'i adalah orang yang menjaga ilmu, dia tidak mampu. Kalau seumpamanya, apalagi wa na'udzubillahi min dzalik, kamu gara-gara tidak punya uang, nanti uangnya pondok kamu ambil. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kamu semua akan tersaksikan di hari kemudian. Di samping kamu di dunia, Allah tidak akan bahagiakan kamu karena kamu melanggar sesuatu yang sudah allamahul bayan, yang sudah ada keterangan. Kamu langgar semua itu dengan mengambil punya teman, mengambil punya pondok, mengambil punya tetangga, minum es tak bayar, ngambil barang di mukaan kalau Jumat terus kamu tak bayar. Jangan, semua kamu dapat syuting. Pada suatu saat nanti kamu pasti ikra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah akan menghisap kita semua. Makanya kamu saya harap epoduk jak boros tel. Okor bi ri nepak. Bancak tokaran nang pondok karena kamu adalah orang yang mencari ilmu. Semoga
apa yang saya sampaikan yang sedikit ini dapat dijadikan pegangan pada waktu kamu ada di pesantren Nurul Quran. Mari baca surat Fatihah. Semoga kalian semua nantinya dapat ilmu yang barokah, mufaat, diberi kekuatan, semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihaqqi Muhammadin wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Syiratal ladzina. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara ini. Semoga menjadi nasihat untuk saya dan bermanfaat untuk kalian semua. Ihdinas syiratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.